Jadi ya kalau memang tidak mau membesarkan mereka, ya nggak usah layani. Ya, hak kita untuk tidak melayani, hak kita untuk melakukan blok, hak kita untuk melakukan mendiamkan jadi itu saja. kuncinya, penguatan di level agency tadi itu di blok aja ya sebenarnya. Iya, nggak usah dilayani. Kalau kita katakan, baper lu, bentar-bentar di blok. Nah kan juga enak aja kita bilang, ya lu kan gampang. Di blok kan tinggal bikin akun yang lain juga kan mereka. Dan dapat uang terus. Dan dapat uang terus kan. Dan kita kan hak kita. Kita melayani, mereka senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan channel ini. Kita lagi-lagi kali ini bersama APTB ya. Alumni Perguruan Tinggi Bersatu, dan salah satu membernya atau wakilnya adalah, tadinya saya mau manggil Bang, tapi nggak cocok. Mas Roy Suryo. Karena bukan orang Sumatera atau orang Betawi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat, kolektor Mercy dan sebagainya. Tadi baru cerita soal. Tapi kita akan bicara soal Mercy ya. Kita hari ini akan bicara soal sosial media, soal buzzer-buzzeran lah. Ya. Nggak kan pernah ada habisnya ya buzzer ya. Itulah yang membuat merusak Indonesia. Saya sebut begitu. Bangsa terbelah. Buzzer. Ya, buzzer yang orang menyebutnya buzzer, tapi sebenarnya kalau nulisnya buzzer pakai RP belakang. Ya karena bayaran memang. Gitu. Tadi di luar kita sempat ngobrol tentang sejarah buzzer itu, karena sebelumnya di era Pak SBY, bahkan di era sebelumnya lah ya, di era Pak SBY itu nggak dikenal istilah buzzer. Meskipun, gimana sejarahnya Mas? Gini, meskipun orang mengatakan itu konsekuensi dari kemajuan teknologi, tapi kalau tidak ada kemudian kelompok-kelompok yang berusaha membentuknya ini, ya atau kemudian mengkaitkan dengan politik, ya itu tidak akan muncul. Jadi sebenarnya kehadiran buzzer ini itu pertama kali yang secara tercatat muncul itu adalah munculnya kelompok yang namanya JustMav. JustMav itu singkatan dari Jokowi Ahok Social Media E-Volunteer. Volunteer. E-Volunteer. Jadi itu kan ya orang mengatakan volunteer. Ya tapi kan itu kan sama saja, volunteer itu kan sama saja seperti relawan. Mana ada sih relawan yang nggak pakai duit sekarang, ya kan? Relawan-relawan itu juga pakai duit semua sebenarnya. Sama dengan buzzer ini. Jadi mereka adalah kelompok yang dibentuk pada saat Pilkada DKI Jakarta. Waktu itu Jokowi Ahok ya? Iya, Jokowi Ahok melawan Pak Foke waktu itu kan. Itu, dan akhirnya yang menang adalah Pak Jokowi Ahok. Karena apa? Karena memang seolah-olah, saya harus bilang seolah-olah, masyarakat tuh mendukung, dan dukungan dari rakyat itu besar banget. Padahal itu sebenarnya dukungan semu. Dukungan yang muncul di sosial media yang memang di-create atau dibuat, ya dipersepsikan dengan adanya pendapat yang ada di dunia sosial. Kita kan tahu, ada dunia sosial media itu dunia maya dengan dunia nyata. Ya, dunia nyata bisa terukur sebenarnya, gitu. Tapi dunia sosmed itu dulu nggak bisa diukur. Artinya orang hanya melihat, oh ini begini, tapi sebenarnya itu bisa dikendalikan. Tren ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, Mas. Tren ini juga terjadi di luar negeri. Dan di luar negeri pun sebenarnya kelompok-kelompok ini tidak hanya ke pemerintahan atau ke rezim, tapi juga ke swasta. Ada perusahaan yang misalnya kalau luar negeri kebanyakan yang mereka pakai buzzer, itu perusahaan alam biasanya. Ya, mereka misalnya menghancurkan hutan untuk proyek mereka, menghancurkan lahan-lahan. Kalau di Amerika itu misalnya industri ekstraktif, menghancurkan mata air tapi supaya masyarakat itu tidak kemudian marah. Nah, seolah-olah dipersepsikan, oh ini masih hijau, masih begini. Nah, konsep itulah yang kemudian diadopsi oleh buzzer-buzzer politik. Ini sebenarnya sudah diteliti oleh Oxford di tahun 2019 yang lalu. Ya, jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa memang pendengung atau buzzer itu kan memang tugasnya adalah untuk mendengungkan. Sebenarnya yang didengungkan itu awalnya memang dari, kalau itu dari perusahaan ya dari perusahaan swasta, atau kalau dari negara itu dari pemerintah. Ada satu isu yang kemudian tadinya kecil tidak muncul, harusnya itu yang mendengungkan atau yang mempublikasikan itu adalah pejabat PR atau public relation dari perusahaan itu atau negara itu. Tapi karena PR dari negara itu tidak mampu, nah dipakailah kelompok-kelompok dari luar ini. Nah, ketika menggunakan kelompok ini, ya terus terang ini kayak kalau kita membuat undang-undang di DPR gitu kan. Siapa yang berkepentingan? Kadang-kadang dari negara tidak mau mengeluarkan duit. Kadang-kadang yang mengeluarkan duit adalah perusahaan yang berkepentingan. Karena nggak ada anggarannya? Ada sih sebenarnya, anggaran juga gede. Nah, ini yang timbul korupsi juga di situ. Ya, jadi PR-nya negara berkorupsi karena mereka dapat duit dari apa yang mereka tidak lakukan. Yang dari luar karena berkepentingan, contohnya misalnya sosialisasi tentang tembakau gitu di DPR, atau pembuatan undang-undang tembakau. Negara akhirnya mendapat keuntungan dari perusahaan-perusahaan rokok itu, perusahaan rokok lah yang akhirnya membayari
DPR itu untuk membuat undang dan akhirnya menyisipkan itu. Nah, kembali ke buzzer juga demikian. Jadi buzzer di Indonesia ini kalau kemudian negara mengelak, oh itu bukan kami kok gitu. Kan ya mungkin memang betul sulit dicari ke mereka, tapi ada bohir. Nah, bohir yang berkepentingan dengan berkepentingan ini jelas lah, bohir berkepentingan dan mereka dapat keuntungan. Artinya kalau misalnya negara itu lemah sebenarnya, ya pejabat-pejabatnya sebenarnya bisa dikendalikan dengan duit, ya. Gitu artinya mudah ya seperti wayang lah gitu atau seperti boneka. Artinya dikasih duit sini bisa ke sana, dikasih duit ini ngomong ini, sekarang A ngomong A, sekarang ngomong obat, besoknya ngomong mobil listrik, besoknya ngomong apa gitu kan. Itu kan tinggal tergantung siapa yang ngasih duit kan. Nah, itu jadi ada pihak-pihak yang berkepentingan itulah yang kemudian membayarin dan inilah kemudian jadi buzzer dan sekarang ini benar-benar membelah Indonesia. Gitu, luar biasa. The term buzzer itu dari mana termnya, istilahnya? Buzzer itu dari buzz itu pendengung. Tapi emang sulit dilacak siapa kali yang pernah pertama kali menggunakan istilah itu? Kalau saya mengatakan yang tadi saya bilang kelompok yang pernah menggunakan pertama kali itu ya ketika awal pilkada DKI Jakarta. Itu jelas. Awalnya mereka nggak ngaku itu, mereka nggak bilang buzzer. Mereka bilangnya sosial media volunteer. Terus mereka nyebutnya dengan istilah yang dihaluskan dikit influencer. Ya karena mereka berdua menginfluence ya. Ya sama aja menularkan kan gitu, menginfluence dan akhirnya kata influencer, kata buzzer atau di pihak lain ada kata army ya, cyber army itu kan hanya perbedaan istilah saja. Sebenarnya hampir sama bentuknya. Ya, di era kita makin tergantung dengan sosial media. Ya. Kita selalu ingin tahu apa yang terjadi dengan si A, apa yang terjadi dengan si B. Betul. Kan hampir setiap hari kan kita selalu di-distract ya sebenarnya dalam keseharian kita akan update sehingga kita tidak pernah fokus to the one thing. sebenarnya kan. Nah, bisa nggak sih kita benar-benar keluar dari situasi ini? Atau itu nanti aja, itu agak panjang Nggak apa-apa, gini. Terus terang makin sulit sekarang. Karena apa? Karena manusia semakin tidak mungkin lepas dari gawai atau gadget ini. Semuanya sekarang mengacu ke sini. Dulu, mungkin pemerintah atau negara tertentu, itu mereka bisa menguasai alat komunikasinya. Kita juga tahu lah, misalnya ketika zaman rezim Orde Baru dulu ya, itu misalnya pemerintah menguasai atas media-media konvensional. Ya, ada radio, ada televisi, itu dikuasai. Kemudian ketika RRI, TVRI itu sudah menjadi lembaga publik, yang itu ke publik lagi, yang kemudian biasanya memiliki tidak hanya negara. Nah, akhirnya orang juga melihat bahwa swasta yang kemudian banyak. Kita juga tahu lah, ada TV swasta di Indonesia yang sangat-sangat pro pemerintah gitu dibandingkan dengan TV publik itu sendiri. Tapi kalau kemudian ke depan itu orang tidak lagi nonton TV, orang tidak lagi mendengarkan radio karena mereka melihatnya dari gawai ini, dari gadget ini. Jadi very short, berita pendek. Berita pendek, judul saja, dan kadang-kadang orang tidak membaca body text-nya. Orang hanya membaca link-nya saja. Padahal link itu kadang-kadang salah, yang sering salah atau itu sengaja dibikin misleading, sengaja dibikin salah, dan itulah yang dimanfaatkan oleh buzzer karena memang orang Indonesia memang kadang-kadang tidak berpikir dengan taktis gitu. Tidak berpikir dengan panjang ya. Mereka sengaja hanya melihat pendek, hanya melihat shortcut saja, dan kemudian itu yang membuat hal ini mudah dilakukan. Jadi mohon maaf kalau saya bilang masyarakat kita kan sekarang memang mudah ya, mudah ditipu daya, mudah kemudian diarahkan ya, dan itu yang membuat mahasiswa adik-adik kita itu kemudian harus saya bilang ya, sorry to say, saya bilang mandul sekarang gitu. Kenapa? Karena mereka dicekokin dengan hal-hal yang memang membuat mereka masuk dalam zona nyaman, tidak puas dengan itu, supaya mereka tidak turun ke jalan, dikasih game, dikasih gawe. Tidak kasih dengan itu, kasih narkoba. Ya gitu. Tidak puas dengan itu, kasih yang lain ya. Sehingga akibatnya ya udah, kita mungkin sulit akan mengharapkan kalau ada gerakan-gerakan massa lagi ya gitu. Karena sekarang hampir layer itu dikuasai oleh, jadi pemenang memang dalam tanda kutip sekarang ini, memang buzzer itu menjadi pemenang gitu. Gitu. Karena apa? Karena dia dapat uangnya, kemudian sebenarnya lebih menang lagi yang di belakang mereka, yang menyewa mereka, yang menggerakkan mereka, para bohir inilah yang kemudian berkepentingan, dan negara kita ini sebenarnya sudah harus dikatakan sangat terkuasai oleh mereka, gitu, oleh para bohir ini berkepentingan. Karena kita lihat dengan mudahnya ya, misalnya soal policy, ya kita bicara soal COVID-19 misalnya, dengan mudahnya perusahaan-perusahaan yang berbisnis di COVID itu bisa ngarah-ngarahkan
apalagi mereka punya tangan di pemerintahan, gitu ya. Jadi misalnya mereka bisa membuat kebijakan yang ikut ke situ. Terus misalnya kebijakan dalam energi, dengan mudahnya sekarang hari ini bilang energi terbarukan, gitu. Hari ini mau mengolah sawit untuk jadi, tapi dengan mudahnya besok bilang enggak, kita besok mau pakai listrik, gitu. Padahal di luar negeri itu bukan soal listriknya atau BBM-nya, tapi go green-nya. Mereka tidak semuanya serta-merta beralih ke listrik, tidak. Yang penting mereka green energy, mereka melakukan konversi atas minyak itu, ya, mereka konversi atas petrol, dan itu dibuat menjadi ramah lingkungan. Jadi mesinnya tetap sama mesin, hanya saja mereka tidak menghasilkan polusi, tidak apa, karena belum tentu juga. Sekarang apa gunanya misalnya kita pakai listrik, mobilnya boleh listrik, tapi penghasil listriknya untuk membuat pembangkit listrik itu masih menggunakan energi yang batu bara. Itu kan ya sama saja bohong sebenarnya. Ini jadi rakyat itu benar-benar sekarang dibuat olah-olah dibungkus dengan seolah-olah wah gitu ya. Oh, kita mau jadi energi listrik, negara kita mau menjadi energi terbesar, pabrik nikel terbesar. Betul, pabrik nikel terbesar. Padahal kan untuk membuat industri nikel itu kan juga nanti limbahnya luar biasa besar. Nanti ada kaitannya dengan TKA. Iya, TKA yang masuk gara-gara itu. Dan itu yang diuntungkan kan luar juga. Mereka yang punya kelompok asing ini ya, bukannya asing tapi asing ini yang kemudian mereka punya perlu minum punya orang-orang yang kemudian diimpor ke Indonesia di tengah TKI Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan. Iya, ya, coba kita kembali lagi ke industri buzzer. Tadi Mas Roy kan bilang yang untung adalah buzzer dan yang untung adalah para bohir behind the buzzer, dan juga mungkin negara. Negara dalam artian mereka yang sedang berkuasa sebenarnya, yang berkongkal dalam tanda kutip berkongkali-kong dengan para bohir tersebut gitu ya. Tapi kalau saya melihatnya lain, saya melihatnya kapitalismenya yang beruntung. Itu dari sisi global, ekonomi politiknya saya melihatnya the kapitalis yang untung karena sosial media ketika kita makin tergantung dengan sosial media, apa-apa kita posting, kita lihat makanan kita posting, kita ketemu dengan anak kecil, dengan siapapun kita posting, itu membuat algoritma makin bekerja, dan itu ujung-ujungnya ditawarkan kepada pengiklan di sosial media. Yang untung adalah sosial media besar yang menyediakan lahan untuk beriklan di sana. Ya, mereka yang untung sosial media. Gitu. Memang artinya sosial media untung, yang semakin rugi adalah generasi kita ke depan. Nah, ini menarik. Terus terang begitu. Ya, kenapa? Karena orang sekarang berpikir bagaimana make money, bagaimana memonetifikasi dari monetasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di sosial situ. Sosial media. Dan itu sudah berpengaruh kepada banyak orang. Banyak orang yang sekarang misalnya jadi YouTuber. Ya gitu. Dan itu menjadi keinginan atau cita-cita. Anak-anak sekarang kalau ditanya, sulit mencari anak-anak yang citanya jadi dokter, insinyur, pilot, atau bahkan polisi gitu ya. Gitu. Tapi saya YouTuber. Ya, dan bahkan mereka juga mengatakan, buat apa sekolah tinggi-tinggi? Menterinya aja nggak sekolah tinggi. Nah, gitu kan. Jadi kan susah kita, ya kan? Dan sayangnya kan itu. Ada contoh-contoh, ada role models yang sebenarnya itu sangat perlu digunakan oleh pemerintah. Misalnya, ya katakanlah petinggi negara harusnya kalau memilih orang-orang, itu yang sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan bidangnya. Tapi kan sekarang anak-anak sekarang kan bingung. Buat apa saya belajar kesehatan, Pak? Nggak mungkin jadi menteri kesehatan nanti. Ya kan? Lebih baik belajar nuklir untuk jadi Menkes. Kan gitu. Kan aneh kan gitu. Terbalik sekarang, ya kan gitu. Yang bukan bidangnya kemudian pegang di bidang itu, yang tidak lulus sampai ke perguruan tinggi. Ya itu kan sebenarnya bukan terus kita mengatakan harus profesor, tidak. Tapi kan legal formalnya, sepantas-pantasnya mengelola pendidikan di Indonesia dan kemudian mengelola sebuah syarat untuk menjadi seorang kepala sekolah tinggi atau bahkan menjadi rektor kan juga harus ke situ. Kenapa yang pegang itu justru orang yang sama sekali sebenarnya bukan dari bidang itu. Nah, itulah akhirnya sosial media ini kemudian benar-benar memutar itu semua. Sehingga mohon maaf saya sebut ya, di dalam sosial media bayangan mereka, dewa mereka adalah kalau nggak Atta Halilintar ya Rina Ricis. Ya, YouTuber yang memang penghasilannya luar biasa tinggi dan memang luar biasa penghasilannya. 1 bulan bisa miliaran didapatkan dengan hanya misalnya, maaf ya ini saya harus bilang, dengan hanya misalnya membuat hal-hal yang bagi orang itu sangat receh gitu. Saya keluar dari rumah ya gitu, kemana itu atau yang mungkin followernya besar banget gitu. Cerita tentang malam pertama. Itu sih memang ada yang kayak gitu. Tapi misalnya akun-akun yang
atau apa channel-channel yang kemudian mengajarkan tentang hal-hal yang positif, hal yang kebaikan itu mungkin kalau kita bandingkan jauh banget Iya. hitsnya gitu. Memahami. Iya. Jadi gini, Mas, how we fight Ya. kondisi ini? Terutama dari sisi education ya. Kalau saya Ya. baca beberapa pakar mengatakan penguatannya di agency. Kalau kita ngambil strukturalismenya Giddens, Ya betul, di agensinya agency. dikuatkan. Tapi saya masih tetap percaya, saya masih tetap positif kalau kita punya strong leader. Oh, strong leader. Iya, strong leader yang bisa kemudian dipercaya ya oleh kelompok, dari kelompok dipercaya oleh lebih kelompok yang lebih besar, dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh seluruh penduduk Indonesia. Nah, itu akan bisa maju. Maka memang betul dikatakan ke depan itu adalah anak generasi muda yang pegang gitu. Tapi generasi muda yang benar gitu. Iya kan? Jangan sampai nanti kita kan mungkin sudah generasi baby boomer atau bahkan generasi di luar Gen X. X, Y, Z ya. Nanti generasi alpha, generasi beta yang sekarang baru berusia 10 tahun Oke. itu yang akan memegang kita ke depan kan gitu. Nah, makanya mereka-mereka lah yang seharusnya jangan sampai kemudian terpolusi dengan hal-hal ini. Cuman kan memang saya harus bilang ya ada pesimis dan ada optimis yang ada. Saya masih tetap masih tetap ada positifnya. Indonesia itu harus bisa keluar, harus bisa bangkit dari sini. Cuma harus memerlukan betul strong leader yang memang benar-benar tidak terkuasai, tidak terkooptasi dan tidak terbeli oleh orang-orang di luar. Dan itu memang bukan hal yang mudah ya gitu. Karena rata-rata ya kalau sudah kemudian bermain-main dengan hal yang kayak gini ya terkuasai oleh sistem, terkuasai oleh kapital dan kemudian rusak. Seakan-akan Fukuyama benar jadi di end of history-nya kapitalisme liberal yang menang. Betul. Seolah-olah. Iya. Padahal kita masih ada harapan ya. Ya, saya masih percaya kita masih ada harapan. Kita punya generasi emas di 100 tahun kemerdekaan Indonesia besok di tahun 2045 itu bisa muncul atau bisa dimunculkan ya dengan adanya. Cuman kan ya semua ini tergantung dari kondisi kita sekarang. Jadi kita nggak boleh abai, kita nggak boleh lepas tangan, kita nggak boleh itu urusan anak cucu kita. Ya nggak bisa, anak cucu kita malah diwariskan utang sekarang, ya kan gitu. Jadi kan harus kita mewariskan hal yang benar kepada mereka. Ya, siap. Bagaimana kita nanti mengarahkan ke sesuatu yang benar. Tapi anak-anak juga nggak bisa diarahkan, karena setiap generasi, menurut teori generasi, setiap generasi itu punya zamannya. Zamannya mereka sendiri. punya jiwanya dan tidak ada yang benar dari satu generasi. Kita nggak bisa mengatakan zaman kita paling benar. Enggak. Zaman Bung Karno ya mungkin sepemikir dengan kelompok-kelompok Bung Karno yang benar. Zaman Pak Harto, kelompok Pak Harto yang benar. Kita nggak bisa nyalahkan zaman Pak Habibie, zaman Gus Dur, zaman Ibu Mega, zaman Pak SBY atau zaman Pak Jokowi sekarang selalu begitu. Tapi kan tetap semua itu kan sebenarnya ada garis merahnya. Yang itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian negara ini rusak dan hancur ya gara-gara apa? Gara-gara pemikiran yang salah. Dan itu terus terang saja kalau kita nggak hati-hati itu sudah terjadi mulai dari sekarang. Itu tadi apa ya, wisdom ya dari seorang pakar telematika ya, bicara soal generasi masa depan ya. Anak-anak kita yang mungkin sekarang 10 tahun, belasan tahun itu yang akan menjadi leader dan mereka sebisa mungkin tidak terkooptasi oleh keburukan sosial media. Tapi sebenarnya gini, Mas, ini agak di luar ya. Ini kita sebenarnya ngomongnya hal-hal yang besar-besar itu udah selesai. Sekarang kita ngomong hal-hal yang orang-orang sering keluhkan dan ini soal teknikal ini pertanyaannya. Jadi ini katanya bisa mendengar handphone ya, smartphone bisa mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan. Jadi mereka bisa membaca pikiran kita. Ya seperti ketika saya nggak pernah browsing, searching tentang misalnya pupuk. Tapi waktu itu saya ke sini dan di sini ada pupuk. Dan saya ngomong tentang pupuk, ya ada teman saya ngomong tentang pupuk. The next day ada iklan pupuk. Ya, oke. Mas mungkin pernah atau sering dengar ya. Dulu kehebohan terjadi ketika kita mulai di COVID ya. Kemudian ketika belajar melalui online itu muncul, beberapa anak-anak kaget karena mereka tidak bisa mengakses, mereka pinjam handphone orang tuanya dan ketika dibuka tiba-tiba muncul iklan porno. Iya. Di handphone mereka. Jangan salahkan anak-anaknya, jangan salahkan jaringannya, tapi salahkan bapaknya yang minjemin handphone itu. Iya, karena di handphone ini seperti tadi kita bilang, ada algoritma yang bekerja. Jadi memang mesin pencari atau kemudian hal yang berhubungan dengan teknis di handphone ini itu yang bekerja dan itu yang menyesuaikan. Semacam kalau kita terbiasa membuka iklan, kalau saya misalnya yang saya buka itu iklan elektronik atau iklan kendaraan gitu ya, selalu nanti yang ditawarkan atau kita masuk ke
online media atau kita masuk ke misalnya ke lapak-lapak yang ada, tawarkan paling atas itu. Karena sudah ada yang namanya case memorinya yang kemudian dia mengukur, oh kalau dari IP ini biasanya dia yang dicari adalah ini. Oke. Ya, memang itu ada. Algoritma itu bekerja. Oke. Dan itu ada. Dan itulah yang kemudian bisa digunakan untuk memprofilkan seseorang atau profiler. Jadi sebenarnya ini makin mudah untuk seorang intelijen ya. Kalau akan memprofilkan seseorang. Karena dengan mudah orang ini bisa ketahuan hobinya apa. Orang ini bisa ketahuan misalnya ceweknya kayak apa. Orang ini bisa diketahuan selera makannya kayak apa berdasarkan itu semua. Dan hidup kita nggak mungkin sekarang terlepas dari gawe. Itulah masalahnya. Jadi orang tuh sangat mudah sekali disebut atau diketahui bagaimana profilnya ketika dia tidak lepas dengan gadgetnya. Siapa yang mengawasi itu? Terus terang nggak ada yang mengawasi. Ini siapa yang memanfaatkan data itu siapa? Banyak yang memanfaatkan banyak ya, yang mengambil keuntungan. Yang mengambil korporasi ya. Bisa atau kemudian negara pun juga bisa. Kalau dia kemudian mengambil data besar itu yang itu dari big data itu. Kita kan tahu kan sekarang istilahnya data is the new oil. Jadi bukan lagi emas, bukan lagi minyak secara keseluruhan, tapi adalah data. Makanya dengan mudahnya. Barusan kita ngobrol ini 2-3 hari yang lalu muncul kehebohan di Instagram ketika kemudian orang-orang dituntun ya atau diprovoke untuk melakukan ads yours gitu. Jadi artinya kita melakukan memprofil kita ditantang, challenge ads yours ya. Jadi orang Indonesia itu kan suka di challenge. Ya kan ditantang ya. Tantang menampilkan foto lagi di depan rumah ya. Wow, langsung pada rame-rame. Nggak tahu hadiahnya apa, pokoknya rame-rame. Sampai ditantang yang menimbulkan maut bagi mereka. Tantang menyetop truk gitu kan. Banyak yang ketabrak. Nah, sekarang ditantang untuk menyebutkan nama kecil. Ya, nickname. Ditantang untuk menyebutkan nama ibunya. Baru nyebutkan. Padahal kan di luar itu semua kan yang sering dipakai untuk data perbankan. Ditantang untuk menyebutkan NIK-nya. Mereka yang ikut. Orang Indonesia kan sebenarnya terdiri dari atau suka dua hal ini. Satu kepo, yang kedua narsis. Appearance. Iya. Jadi tampil gitu. Suka tampil narsis. Bahkan di mana-mana muncul lah sampai ada tongsis ya, tongkat narsis dan lain sebagainya. Itulah yang sekarang dimanfaatkan betul. Dan disadari atau tidak, makin rusaklah kita gitu. Karena makin kita dipetakan ya. Kalau ada kelompok atau ada negara lain yang memang berminat mengakuisisi atau mengambil Indonesia, bahaya ini memang. Karena itu akan bisa terpeta, oh orang Indonesia itu sukanya gini. Nah, jadi untuk misalnya kalau dulu misalnya menyerang suatu pemerintah dulu pakai bom, sekarang nggak usah pakai bom, cukup dipandang profilnya orang-orang ini, dikasih permen, ya kayak istilah yang dulu sering dipakai oleh Bung Karno gitu ya. Bung Karno mengambil dari istilah lama dari Julius Verne ketika kalau rakyat miskin, ya kasih dia permen dan sirkus, ya udah tenang, karena begitu dikasih permen, kasih makan dan kasih pertunjukan, rakyat nggak tenang. Itu kan sama kayak dulu ketika kita di kondisi hampir tahun 70-an, di atas tahun 65, negara kita ekonominya hampir runtuh ya, hampir habis. Tapi kan malah presiden kita dulu, Bung Karno tuh membangun mercusuar di Indonesia. Sebenarnya mirip dengan sekarang. Ya, ekonomi kita juga dengan cara yang lain. Kita dibuai dengan kereta cepat. Saya sampai menyebut kereta cepat itu kecebong. Apa tuh? Ya, kereta cepat bohong-bohongan. Loh, memang iya. Loh, sekarang dikatakan apa? Tahun 2016 dideklarasikan. Ditampilkan ya. Katanya 2018 operasional atau maksimal 2019. Ternyata. Sampai 2021 ini kan belum jadi. Dan akhirnya kan pakai APBN. APBN tadinya nggak pakai. Dulu rutenya mau dari Jakarta sampai dengan Bandung ya. Akhirnya dari Halim sekarang cuma sampai pada Larang. Ya gitu. Akhirnya nggak nyampe. Mau diteruskan dikit ya memang sampai Gede Bage, tapi kan berapa biaya yang sudah dikeluarkan. Terus biaya membengkak dari 80 sekian triliun jadi 114 makanya disebutnya triliun. Kecebong, kereta cepat bohong-bohongan. Belum lagi ada pemindahan ibu kota dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kita ini dibuai dengan hal kayak gitu sehingga kita melupakan sebenarnya hal yang paling esensial ketika kondisi bangsa ini juga rapuh. Nah, kita jadi tidak bisa mengenali masalah bangsa ya. Betul, dan itu memang dihapus. Yang belakang-belakang dihapus, sejarah kan juga mau dihapus. Iya kan dulu artinya gini, sejarah. Kenapa saya bilang sejarah mau dihapus ya gitu. Negara manapun kalau mereka niat membuka IKN atau ibu kota negara yang baru, selalu lebih mudah diakses juga dari ibu kota yang lama. Ya gitu. Jalan darat juga biasanya diperlakukan bisa. Malaysia dari KL ke Putrajaya, ya. Myanmar dari
Rangoon atau dari Yangon ke Naypyidaw ya. Australia juga ya dipindah ke Canberra. Bisa kalau ada apa-apa cepat. Ini saya jauh banget mau kita pindah itu ya gitu. Dulu ketika Pak Harto masih memikir jonggol itu masih make sense. Ya bukan saya membela Pak Harto, bukan. Ya. Tapi artinya hal kayak gitu tuh memang harus dipertimbangkan. Jonggol. Belum lagi nanti sejarah akan dihapus. Jakarta, bukan saya pembela Jakarta ya, tapi Jakarta itu kan memang ibu kota Republik Indonesia, tempat kita dulu memang Bung Karno dulu memproklamirkan di Jakarta. Ya kan gitu. Kalau itu kemudian dipindah, ya sama dengan cerita kemarin ya, alhamdulillah kalau itu memang memang bisa diselamatkan. Mau-maunya flag carrier kita Garuda itu tadinya mau ya udah kalau bangkrut aja gitu, kemudian diganti ditutup dengan pelita. Nah, ini kan juga yang aneh juga gitu. Menghilangkan sejarah. Jadi ada yang menghilangkan sejarah ya. Bandara Kuala Namu yang proyeksikan dulu mengalahkan Changi, sekarang dengan embel-embel BOT ya gitu. Tapi kan kita tahu sebenarnya BOT itu harusnya kan store dulu. Ini nggak ada yang store, tahu-tahu dapat 49% itu kan hal yang aneh. Nah, kembali ke sosial media. Ini semua dikonstruksi di sosial media. Sehingga masyarakat itu benar-benar tidak bisa melihat lagi fakta. The fact-nya nggak kelihatan. Yang muncul adalah bubble-bubble yang kemudian dikeluarkan. Mimpi yang kemudian dikeluarkan. Dan mimpi itu yang, ya kalau kita benar-benar nggak hati-hati, habislah gitu. Karena memang ada yang menguasai di sini. Tapi bukankah winners takes all? Ya. Sebenarnya kan. ya itulah memang sekarang yang terjadi. Gitu kan. Gitu. Jadi ya kita agak sulit ini berharap ya gitu kalau memang kondisinya masih seperti ini. Gitu. Saya terus terang juga kemarin melihat ya, ada secerca harapan ketika MK misalnya memutuskan soal Omnibus Law ya gitu. Inkonstitusional bersyarat ya, tepatnya. Tapi kan aneh juga. Jalan tengah sebenarnya. Iya, jalan tengah. Biasanya MK tuh memutuskan berlaku or not gitu kan. Ini kan enggak. Tidak berlaku 2 tahun dengan syarat. Loh, kok agak aneh juga. Tapi sebagian sebenarnya tidak menyebutkan berlaku. Pemerintah setahu saya menyebutkan berlaku. Saya juga bingung ini yang mana. Itu kan sebenarnya nggak menyebut berlaku gitu. Tapi kan juga ketika terjadi hal itu mengambang ya di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu yang kemudian dari situlah dicari. Dan ini juga sebenarnya pintar-pintarnya PR. Dan pintar-pintarnya buzzer nanti yang kemudian jadi nggak lama lagi akan ada rame-rame di media sosial soal ini Omnibus Law. Omnibus Law ini kayak persis kayak sama seperti sirkuit yang menjadi itu sih boleh lah kita bangga Mandalika. Saya pun tidak protes kepada Mandalika karena bagaimanapun juga itu kebanggaan kita. Tapi kan nggak perlu kita lebay, ya. Artinya dibuat sirkuit itu katanya wah ini tangguh terhadap cuaca, nggak mungkin. Nyatanya banjir. Siapa yang bisa melawan kuasa Allah? Siapa yang bisa melawan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan nggak mungkin. Gitu, dan di saat yang bersamaan di wilayah lain Indonesia sedang ada yang terkena banjir. Betul, di Sintang itu kan sebulan lebih, ya kan? Dan dikatakan itu kesalahan dari zaman puluhan tahun. Sampai saya saya bilang, kenapa nggak nyalain Dender sekalian? Kenapa nggak nyalain Raffles sekalian? Kenapa mereka nggak bangun? Iya, nanti kalau Jakarta banjir kita nyalain Jan Petersen Kun lah. Gitu. Ya gitu, karena dibuat itu kesalahan masa lalu. Kenapa harus masa lalu? Nggak boleh. Negara ini dibentuk mulai zaman ketika kerajaan-kerajaan dulu, ketika Bung Karno memproklamir, ya kita hormati. Semua itu the founding fathers dan pimpinan kita. Mau kita Pak Bung Karno dulu begitu, kemudian diteruskan oleh Pak Harto, teruskan oleh Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, semua harus kita hormati. Gitu. Oke. Mas Suryo, ini nggak akan ada habisnya, kritiknya banyak banget ya. Ya, intinya kalau kita bisa sosial media, saya hanya pesan satu ya, gitu. Jangan kita terbuai benar dengan apa-apa yang ada. Karena ini sebenarnya adalah maya, semu. Ya gitu. Jadi sebaiknya sekolah-sekolah tetaplah ajarkan itu hal yang sesuai dengan ajaran kebenaran yang ada. Ya, jangan kemudian apa-apa yang ada di sosial media itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena kalau itu yang terjadi, udah bangsa kita akan terbeli oleh orang-orang yang memang bohir-bohir tadi, yang mereka punya kuasa keuangan, kuasa kapitalisme terhadap bangsa ini dan oligarki nanti akan menang. Oligarki ya. Mas, satu saya gelisah nih. Oligarki itu kan konotasinya negatif ya selama ini. Mungkin nggak sih oligarki itu positif? Ya susah sih kalau dikatakan susah. Susah, iya, karena semua konotasinya begitu, kayak buzzer. Buzzer nggak mungkin positif ya? Sebenarnya buzzer itu bisa positif, cuman kan terlanjur.
yang namanya Kalau yang buzzer RP itu iya, negatif. influencer, terlanjur ada istilah cyber army itu kemudian digunakan tuh hal yang negatif. Gitu. Padahal pernah ada tuh seorang tokoh yang menyebut dirinya buzzer kebaikan. Ya, mungkin lebih baik gantilah istilahnya itu. Jangan buzzer Ya, lagi. influencer sih mungkin masih oke, tapi ya namanya influencer menularkan tuh apa yang tertular tuh biasanya bukan yang baik. Tular tuh penyakit. Mas, profesi buzzer ini menurut Anda layakkah diambil oleh Celakanya ini jadi profesi dan sudah ada daftar harganya. Oh iya, Semakin banyak followernya, dia akan mendapat keuntungan dan biasanya akunnya adalah ada nama, ada nomor di belakangnya dan memang bisa digunakan untuk sebisa mungkin dia mendapatkan keuntungan dari situ. Oke. Jadi ya kalau memang tidak mau membesarkan mereka, ya nggak usah layani. Oke. Ya, hak kita untuk tidak melayani, hak kita untuk melakukan blok, hak kita untuk melakukan mendiamkan Jadi itu saja. kuncinya ya, penguatan di level agency tadi itu di blok aja ya sebenarnya? Iya, nggak usah dilayani. Kalau kita katakan, baper lu, bentar-bentar di blok. Nah kan juga enak aja kita bilang, ya lu kan gampang. Di blok kan tinggal bikin akun yang lain juga kan mereka. Dan dapat uang terus. Dan dapat uang terus kan. Dan kita kan hak kita. Kita melayani, mereka senang. Ngapain kita melayani? Kita orang biasa. Dilahirkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka mesin. Mereka satu orang bisa mengontrol 10, 100 sampai dengan 500 gadget. Iya, akun dan itu bisa dibuat dengan dengan menggunakan mesin, software, aplikasi, server. Iya, dengan server yang ada atau mereka bisa melakukan meng-create social engineering. Dan itu kalau kita melawan mereka ya sayanglah otak kita. Gitu. Oke, jadi intinya penguatan di agency dan saya yakin satu saat buzzer akan kalah. Insya Allah begitu. Kalau masih percaya kepada yang di atas. Buzzer RP tepatnya. Oke, Mas Suryo terima kasih banyak pencerahannya nih, nggak akan ada habis-habisnya kalau kita bicara. Semoga teman-teman tercerahkan. Atau tidak, moga-moga tidak makin bingung lah. Gitu. Tidak makin bingung setidaknya ya. Dan teman-teman muda jangan don't you ever think to be a buzzer. Ya. Insya Allah. Dan ambil jarak dengan sosial media, right? Bener ya, ambil jarak dengan sosial media. Jangan taruh semuanya di situ. Oke. Terima kasih Mas Suryo atas waktunya. Terima kasih. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan comment, share juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.